bersama bergegombang tani menatap masa depan penuh cita. Hijau bertumbuh, menghijaukan pikiran, menumbuhkan tindakan. Mbak Wulan, Gimana Mas Wendy? terasa nggak sih akhir-akhir ini kok hawanya kok adem banget? Betul, pagi, sore, siang, malam terasa dingin sekali. Dingin sekali. Bahkan tadi pagi hujan di bulan Juli. Iya, kabar-kabar dari teman-teman ya pendaki itu juga katanya dingin di puncak. Ya iyalah, jelas Oh. di sini aja dingin, apalagi di puncak sana. Orang mau dingin Pak Wendy sampai menggigil. Berarti selimutnya kandel, Tuh. kudu kandel. Tapi kalau di puncak nggak bawa selimut. Oh ya, apalah yang bisa menghangatkan di sana, ngopi atau apa kan? Iya, ngomong-ngomong menghangatkan tubuh ya, menghangatkan tubuh gimana kalau hari ini kita ngobrolkan terkait dombos yang banyak bulunya. Oh, Otomatis kan benar. hangat tuh. Iya, bulu-bulu itu bikin hangat, Hangat, menghangatkan ya. tubuh sekaligus menghangatkan suasana. Betul sekali. Ini untuk kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Siapa itu? Ada dari peternak dombos yang sudah apa namanya juara-juara itu, juara-juara. Itu juga ada dari dinas pertanian khususnya di bidang peternakan. Ngomong-ngomong bulan Juli kan juga pas sekali hari jadi Wonosobo. Nah, coba nanti kita tanya ada lombanya apa enggak di situ ya. Oke, Biasanya kan tahun-tahun yang kemarin ada terus. Nah, nanti kita tanya ada sekalian. enggak? Nah, nanti kita juga bisa tanya-tanya tips-tips untuk menjadi juara dombos. Harus Betul. biar mempersiapkan diri peternak-peternak yang ada di sini ya. Betul. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita, Pak Adin dan Pak Wino. Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Assalamualaikum. Pak Wino. Silahkan Pak Wino. Silahkan duduk. Pak Wino, Pak Adin, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Alasanipun sehat. Selamat Alhamdulillah. datang di podcast kami Hijau Bertumbuh. Hijau bertumbuh. Hijau Pak. bertumbuh. Pernah dengar podcast kami Hijau Bertumbuh? Sudah beberapa kali dengar. Gitu. Sudah saya Berarti lihat-lihat lumayan. juga beberapa podcastnya. Wih. Luar Iya. biasa. Jadi memang kita ini untuk episode kali ini spesial, kita mengundang dari narasumber yang sudah apa ya namanya berpengalaman dan Betul. bidangnya Membidang. terkait dombos. Katanya itu slogannya apa? Ora dombos, dombos, ora ora jos. jos. Harus semangat Mbak Harus. Anunya. Ora dombos, Ora ora jos. Baleni. Ora dombos, ora jos. Nah. Oke, mungkin teman-teman di rumah, sahabat Hijau di rumah belum pada tahu nih siapa ini Pak Adin dan Pak Wino. Boleh perkenalan diri? Nggih, Assalamualaikum pemirsa Sahabat Hijau. sahabat hijau bertumbuh ya. Saya Nuradianto, ya biasa dipanggil Adin, saya dokter hewan. Saat ini saya berdinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Spaperkan Wonosobo. Kebetulan saya juga beternak, Mbak, Mas. Hari ini khususnya satu ternak dombos juga ternak kambing perah. Oh, Jadi saya iya. praktisi peternakan juga nguyupi teman-teman di paguyuban juga, paguyuban dombos sih. Berarti kompleks sekali nih Pak Wendy, selain jadi dokter hewan, jadi peternak, terus peternak dombos, peternak kambing Perah. sama juga mengguyupi di Paguyuban. Paguyuban. Komplit sekali. Ngomong-ngomong terkait dokter hewan Pak Wendy itu, saya kira itu kalau dokter hewan itu adalah punya indera, manusia yang punya indera keenam. Tahu kenapa? Coba Pak. Ya kan Pak? Betul. Adanya betul kan? Betul. Misal Betul, Pak. diundang nih peternak sapinya sakit atau kambingnya sakit. Biasanya kan kalau dokter biasa
sakit nopo, Iya. belahan nopo, sik diraoske nopo. Ya iya Nah, kalau itu kalau masa dokter hewan coba. tanya sapinya, sapi pasti bilangnya nggak mau terus sama sapi. Oke. Mau gitu kan ditanya. Wah, juga harus peka suara-suara kambing. Misal kambing mau melahirkan, baiknya intonasinya seberapa. Oh, Nadanya seperti apa? sama berapa kali ya Kambing ngembeknya. lapar, ngembeknya apa? Intonasinya seberapa? Bahkan kalau kambing mau kawin, lah bebeknya juga harus paham. Gitu. Dan kan memang punya indera keenam ya Pak Adin ya. Iya, bisa ke 6, bisa ke 7 juga Ketujuh. ya. Iya. Biasanya kapan-kapan saya mau belajar, Mau belajar. biar tahu. Bahasa Kalau sapi dengar dan suara mbek gitu, oh itu minta kawin misalkan. Iya. Oke, kalau Pak Wino sendiri silahkan. Perkenalkan, nama saya Wino, alamat Pak Rutan Pokrejo. Saya sendiri adalah peternak, juga mempunyai kelompok tani Anugrah, dan juga ada 2 dari kelompok tani dari Pak Rutan, ada Anugrah, ada Pranoto Rahayu juga. Oh iya. Peternak domba semua, Pak. Dombo semua. Berarti Murni dombo semua atau sama yang lain? Domba semua. Oh, dombo semua. Dombo semua. Berarti kalau Pak Gerejo itu di Kecamatan Kertek ya Pak Wino Iya. ya? Kecamatan Kertek, iya. Kalau Pak Wino sendiri pernah ikut kontes atau apa gitu di wilayah Wonosobo, kontes Dombos gitu? Ya, mesti biasanya setiap kontes saya selalu ikut. Dapat juara berapa? Juara 1, yang betina ada juara 2, yang kelas sempit juara 1 juga ada. Juara Juara 1 satu. sama 2 loh. Pernah menjadi apa? Di kasta tertinggi. Iya, berarti Ya, kan teman-teman. otomatis itu jadi rebutan gitu. Mm-mm. Yang Maksudnya- juara 1, wah langsung dilirik, wah kayak juara siji, kira-kira nek tak pinang boleh enggak? Mesti ya banyak yang melamar. ya kan? Iya, iya betul. Apa gitu Pak Wino, banyak yang melamar setelah dapat juara gitu banyak? Pastinya banyak, Mbak. Tapi kan juga masih sayang sama dombanya juga. Terus paling ya jual peranakannya aja. Oh, jual peranakannya aja. Itu kalau mau peternak yang mau beli itu apakah ada silsilah, misal bapaknya siapa, terus induknya, betinanya siapa? Biasanya kalau domba kontes ada. Oh gitu. Kan sekarang juga ada akte ya, Dok? Itu, Ya, Dok, akte Iya, kelahiran. pencatatan Ada kelahiran kelahiran ya. juga? Kami dari Paguyuban kita melakukan recording Oh untuk iya. dombos-dombos ini. Jadi kalau kita menyebutnya kadang-kadang dia itu luri atau kerandah gitu ya. Jadi bapaknya siapa? Nah, karena kita bermulai, kita paling baru bisa menulis dari ini, dari pejantannya siapa, ibunya siapa. Nanti berlanjut sebenarnya nanti kita sudah tahu akan kakeknya Kakek siapa, neneknya. Kakek nggih. nenek. buyute sinten, ngoten niku. Tebar buyut apa? Sampai 7 turunan nanti. Canggah opo lah. Tebak bosok to ya. Nah, ini terkait dombos ya. Kadang kan kalau seperti saya awam gitu ya, antara dombos dan domba lokal itu kan bedanya itu sebenarnya apa? Kalau dombos itu cenderung pasti bulunya keriting. Bulunya Kalau lokal keriting. kan pasti bukan keriting, bukan wol. Hmm. Kalau dombos pasti wol. Kepala dari dombos tidak berbulu dan bawah perut juga tidak berbulu. Maksudnya berbulunya berbulu bukan wol, berbulu seperti rambut. Seperti rambut biasa gitu. Bisa ditambahkan Pak Adin, Nggih, dombos itu apa, seperti apa nanti kan nggih. sudah dijelaskan ditambah. Nggih, jadi nama dombos itu sebenarnya baru muncul sekitar tahun 2006, Pak. Dombos itu dari domba Wonosobo, muncul 2006 itu dulu yang menamai itu Pak Presiden SBY. Pak Presiden. Nggih, jadi nama dombos itu sebenarnya baru muncul 2006. Itu merujuk pada domba yang dikembangkan di Wonosobo, yang itu adalah hasil persilangan dari domba Texel, dulu diimpor dari Belanda dengan ternak lokal kita. Seperti itu. Jadi walaupun dulu sudah ada, tapi ya nama dombos itu baru ada di 2006 itu gitu. Impornya masuknya Texel ke Wonosobo ya, itu sejarahnya itu ya tahun 55. Tahun 55 sudah ada Texel masuk ke Wonosobo, kemudian dikembangkan, dikawinkan dengan ternak lokal kita, kemudian lahirlah
dombos ini. Hasil persilangannya kemudian disebut dengan dombos. Di 2006. Di 2006. Proses yang panjang kan itu. Panjang sekali. 55 sampai Ye, 2006. ye. Kalau dulu orang nyebutnya mungkin masih Texel gitu ya. Ya. Nama Texel. Nah, sekarang ini sudah nama brandnya seperti itu ya, mereknya jadi dombos. Iya. Ye. Berarti memang ada sejarahnya ya Pak Ada Wendy, ada sejarahnya. Betul. Terus ini untuk Pak Wino sendiri kok tertarik ke dombos gitu loh kan, padahal kan ada domba lokal, ada domba karung dan lain sebagainya. Kenapa tertariknya ke dombosnya? Ya tentu saja di pertumbuhan, Mbak. Mm-mm. Pertumbuhan dibandingkan domba lokal, menurut saya itu dari pertumbuhan dari cempe, misalkan bobot dan tinggi badan, panjang badan sudah beda, Mbak. Iya. Itu dari faktor pertumbuhan sudah beda. Jelas kalau pertumbuhan beda kan kita dari operasional pengeluaran pakan dan lain sebagainya kan kita lebih menguntung itu, untung yang perkembangannya lebih baik lah. Oh iya. Berarti Kalau seperti pemeliharaan beda nggak sama domba-domba lokal gitu? Sama aja, Mas. Pakan, terus perlakuan yang lain gitu. Perlakuan lain paling kalau untuk domba yang untuk kontes paling ya dimandikan, paling sering ajak jalan-jalan olahraga gitu paling gitu. berarti olahraga juga Pak Wendy. Butuh berkeringat biar ganti keringat. Exercise. Kalau Aduh. terlalu dikasih makannya enak-enak terus dibawa olahraga kan biasanya pergerakannya juga kurang bagus, performnya kurang bagus. Mungkin biar ini otot-ototnya terbentuk. Nah, kalau dari kontes otot-ototnya terbentuk, jadi kan lebih menarik mungkin ya seperti itu. Kalau seperti bulan Juli ini kan tadi ngobrol sama Mbak Wulan. Kalau di manusia kan merasakan dingin. Pas sama aja dimandiin juga masih dombos. Mau Iya. dimandiin? Iya. Biasanya kalau nggak dimandiin malah berontak-berontak ini, Mas. Kalau lama nggak dimandiin ubres ya cara ubres. Berarti rewel kalau Rewel, mandiin merasa badannya kotor gitu kan. Kalau minta dimandiin rewel. Kalau suaranya sendiri minta dimandiin gimana? Biasanya Mbaknya itu, Mbak. be. Rendah apa tinggi? Itu biasanya geset-geset gitu, Gesot. numpuk-numpuk gitu kan, Oh, gatal, kemudian gatal. gatal apa gimana ini? Kan musuh Mas. Iya. Dikira Mbak Suro, Mas. Be. Mandi. Iya, berarti yang menarik sekali ya ternyata dombos juga minta dimandikan. Kalau cukur bulu gitu juga dicukur. Cukur, Mbak. Kalau saya sendiri kalau cukur bulu itu biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Untuk Ya. bulunya dimanfaatkan apa dibuang? Ya untuk saat ini belum ada pengepulnya sih masalahnya ya, Dok. Terus selama ini berarti dibuang. Buang. Oh, dibuang. Belum ada pengepulnya, kalau udah ada kemungkinan ya bisa Mungkin kedepannya bisa dibahas. Iya. Tuh, lagi. Mbak Wulan, katanya kemarin ada rencana buat apa? Jaket. Oh, jaket bol. Iya, ada bulu nganggur. Gimana Dino? tempat saya? Terkait bulu ini sebenarnya proses pengolahannya sudah berjalan juga. Cuman memang mungkin skalanya ya, skalanya belum terlalu besar, jadi belum bisa menjangkau ke seluruh peternak gitu ya. Jadi hari ini sudah dibuat beberapa produk sebenarnya dari bulu woolnya si dombos itu sudah ada yang hanya baru dipintal jadi benang, ada juga yang sudah dibuat kain, ada kopiah dan sebagainya. Ya, tapi mungkin memang skalanya belum skala industri yang besar. Gitu. Ya. Mungkin ya kedepannya bisa memanfaatkan mungkin KWT apa kelompok tari gitu ya untuk Pengrajin. pengrajin bulu dombos. Dombos. Iya. Mau beli Pak Wendy kalau Mau sih untuk menghangatkan untuk bulu. bulan Juli. Bulan Juli kan Bulan Juli. Juli Agustus buat muncak. Mantap. Ini Pak Wino kok. Pak Wino ini terkait pemeliharaan dombos itu apakah ada tantangan apa kendala yang selama ini meresahkan gitu? Kalau kendala dari peternak biasanya pakan, Pak. Oh, pakan. Kalau musim penghujan sih rumput banyak melimpah. Kalau Agustus, Mbak, bentar lagi nih Iya. pasti
semua tanya ada rumput nggak, pasti beli pakan kering kayak gitu. Jadi kan harus keluar uang untuk biaya pakan juga. Terus kayak konsentrat sekarang semakin naik juga, bikin gimana itu tantangannya di itu aja Mbak. Jadi ya solusinya mungkin dari dinas bisa Nah, ini bisa kasih solusi. Jadi terkait operasional, terkait pakannya Pakan. ya, terkait pakan. Mungkin dari dinas untuk solusinya dari Pak Wina. Oke, terkait pakan gitu. Jadi memang karena pakan ini kan cost terbesar dalam sebuah proses pemeliharaan ternak seperti itu. Sebenarnya kata kuncinya adalah kontinuitas. Kontinuitas yang hari ini kan kita punya 2 musim. Musim penghujan, musim kemarau. Musim penghujan itu produksi pakan itu tinggi. Musim kemarau nanti produksi pakan turun drastis. Nah, sebenarnya kita bisa mengaplikasikan teknologi untuk pengawetan, gitu ya. Jadi kita memastikan bagaimana ketika sepanjang tahun itu kita punya stok pakan. Ya jadinya ketika stok pakan itu tinggi, kita simpan untuk cadangan nanti di musim kemarau ketika pakan itu berkurang. Itu bisa kita lakukan. Ya teknologinya banyak. Kalau prinsipnya bisa dengan pengawetan basah itu dengan fermentasi atau pengeringan. Kalau pengeringan mungkin di kita tidak memungkinkan karena di sini matahari kan malu-malu gitu ya. Jadi yang mungkin bisa kita lakukan sebenarnya salah satunya hari ini ya pengawetan dengan fermentasi, pembuatan silase dan sebagainya. Itu sebenarnya teknologi yang patut dicoba lah, bisa dicoba untuk tadi mengatasi kelangkaan pakan ketika musim kemarau gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di kita itu kan enak rumput, kita bisa manfaatkan juga rumput, kemudian limbah-limbah pertanian kan banyak seperti itu ya. Itu yang sebenarnya ya tadi harus dimanfaatkan dengan teknologi yang sebenarnya sederhana. Kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ya sebenarnya setahun ke tahun akan seperti itu terus. Sebenarnya wong ngarit itu tetap nganglu terus Mas Wino. Udan ora bisa ngarit. Sebagai ngarit panas orang sing diare. Kayak musim udan kok jadi kadang ngarit mending selimutan. Parah musim kemarau. Sing diarite ra ono. Penting jangan cari rumput Spanyol. Separuh nyolong. Pantangan bahasa Mbak itu. Jadi ya pada intinya dari dinas itu memberikan informasi teknologinya seperti apa, dan dari peternak sendiri harus kreatif dan ulet dan mau tentunya seperti itu. Nah itu untuk pakan fermentasi sendiri, itu untuk pengawetan ya. Itu apakah nanti berpengaruh di dombosnya apa sama aja malah tambah harus gemuk, enggak gitu ya. Tambah gemuk apa pengaruhnya kita tambah gemuk, Pak. Tambah gemuk malah ya. Jadi prinsip pakan itu kan hanya kalau nutrisi kan cukup nilai nutrisinya seperti itu. Jadi sebenarnya dan proses silase fermentasi itu kan hanya penyimpanan. Ya dia tidak ada perubahan signifikan terkait dengan nilai nutrisinya dan sebagainya. Tapi kita penyimpanan dan pengawetan tadi gitu. Jadi ya sebenarnya ya tidak secara prinsip tidak ada bedanya gitu. Tidak ada bedanya ketika diberikan segar atau diberikan dengan silase seperti itu. Berarti selama cukup nutrisinya, jumlahnya pemberian cukup ya dia akan memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Berarti nanti mungkin penyesuaiannya aja ya, penyesuaian ternaknya aja. Biasa sih segar-segar terus si awet-awet kan mungkin kurang biasa, iki rasanya seperti ini. Ya, awal pasti ada adaptasi di pencernaan. Nah kalau untuk dombos ini ya Mas Wino ya, sebenarnya kalau untuk adaptasi ke pakan-pakan baru itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah lah, ya, karena dia boso Mas Wino dokoh atau dokoh, jadi sebenarnya dia makannya jadi sebenarnya penggunaan tidak ada isu terkait dengan nanti nggak mau makan dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada kekhawatiran terkait itu. Berarti nggak usah dikasih penyedap rasa.
biar Tania itu mau makan. Orang ono siriane, Nah, sing betul. penting ono panganan lahap Lah, dia makan. kayak Pak Wendy itu seperti itu. Kalau makan apa aja. Yang Jongkok, penting dia makannya jongkok. mengenyangkan. Ya. Pak Adin ini dari Iya. dinas selain pembinaan tadi kan terkait pakan. Iya. Nah, terus peran dari dinas atau pemerintah sendiri untuk eksistensi Dombos supaya tetap lestari dan semakin berkembang Iya. itu apa yang sudah dilakukan dinas? Oke, kalau bicara sejarah panjang Dombos ya dari pendahulu-pendahulu kita memang sudah banyak melakukan pengembangan terkait Dombos ini ya. Ya prinsipnya kita melakukan dua hal. Satu terkait dengan ternaknya yang kita upokoro kan ya, kita jaga ternaknya. Yang kedua, peternak ini sebagai pembibitnya, pengembang biaknya. Karena ini kan hari ini dinas itu kami tidak ada UPT untuk pembiakan Dombos. Semuanya total dilakukan oleh peternak. Jadi satu yang kita lakukan ya peningkatan kapasitas peternak. Ya, dari cara beternak yang baik, kemudian pemeliharaan yang baik. Ya itu kita tingkatkan kemampuan peternak. Harapannya ya semakin dia pintar memelihara Dombos ya akan lebih berkembang. Ya kedua juga terkait dengan ternaknya ya misalnya terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan kalau dulu kita pengembangan sampai ada program IB dan sebagainya, IB Dombos dan sebagainya, peningkatan mutu genetik dan kesehatan. Nah, itu yang kita prinsipnya dua itu yang kita lakukan ya. Dengan banyak kegiatan termasuk kontes misalnya, termasuk ada kegiatan nanti ada pengobatan, ada vaksinasi dan sebagainya, itu yang banyak kita lakukan. Kalau bicara sejarah panjangnya ya dulu pernah ada kita yang dulu ya, yang itu ada yang sampai pelatihan pembuatan benang itu juga sudah pernah dilakukan itu. Jadi ya memang ya sejarahnya panjang lah, banyak yang sudah kita lakukan. Tapi ya tadi prinsipnya ya ternaknya kita jaga, ya. Peternaknya juga kita dorong, kita motivasi untuk terus pengembangan Dombos. Nah, komplit sebenarnya dari dinas ya, akan terus Terus dilakukan. komplit. Dari yang ibaratnya dari hulu sampai ke hilirnya itu sudah komplit sekali. Tadi ngomong terkait kontes ya, ini untuk tahun ini apakah ada kontes lagi? Ada, kurang lebih 2 pekan lagi, tanggal 27 ya, saya. Tanggal 27 Juli. Juli ya. Iya, 27 Juli. Ya, Nanti bisa nonton Pak Iya. Wendy untuk Iya, untuk nonton lah kalau saya nggak Iya. jadi kontesannya. Lakukan Dombos dia ya. pengennya kontesannya. Untuk kontes sendiri itu kan kita masukkan ke rangkaian acara hari jadi Wonosobo. Karena Dombos ini memang sudah ditetapkan sebagai panutan dari Wonosobo, ya. Jadi ya setiap tahun kita coba selalu usahakan untuk masuk dalam agenda rangkaian hari Rangkaian jadi. hari jadi. Ye. Untuk lokasinya di mana, Pak? Nanti di alun-alun. Oh, di alun-alun. Di alun-alun, iya. Iya, di alun. Biasanya kan kalau di alun-alun banyak apa ya itu permainan-permainan anak-anak. Iya. Nah, besok ada banyak dombos-dombos yang ada di situ. Untuk Pak Wino besok ikut lagi. Insya Allah kontesnya. ikut, Pak. Mengeluarkan berapa kontestan. Kontestan. Ya kurang lebih 6. 6 Ada kelas D, kelas C, sama kelas A. kelas A. Jantan Ya, jantan. jantannya yang kelas A. Harapannya mungkin bisa menang lagi ya Pak Wino ya. Harapannya seperti itu. Harapannya Yang penting usahanya maksimal dulu, Mbak. Maksudnya kayak di perawatan dimaksimalkan dulu kita dari perawatan supaya nggak ngisi sini bahasanya. Iya. Apakah ada ibaratnya ada ritual-ritual khusus untuk perawatan Dombos yang Nggak untuk ada, Mbak. kontes? Intinya di perawatan yang maksimal seperti dari pakan sama perawatan yang biasanya kalau mau kontes mandinya biasanya 1 bulan sekali, kalau mau kontes 1 minggu sekali. Nah, ben rada klimis. Klimis. Ya. Biar ada wangi gitu, Mbak. Jangan mandi kembang besok tuh wangi. Mandi sama mani pedi juga, Mbak. Oh iya, aku punya di Aku kota punya ya. motor. Oh, Sampunya juga pakai pentin, Mbak. Serius, Mbak, pakai pentin. Berarti harus Bener-bener Ya, biar mekar tuh. oh mengembang.
Jadi spesial Wah, itu luar dari biasa merek untuk Dombos Pentil ini. itu untuk rambut saya, ternyata bisa untuk juga rambut Si Dombos. Dombos iya. Terus sama kaitan sama kontes, Iya. ada syarat dan ketentuannya kalau peternak mau ikut mengelombakan dombanya. Tidak ada. Ya karena kita kontes Dombos ya harus Dombos gitu ya. Hanya itu saja. Oh, syaratnya Hanya Dombos. itu saja. Jadi semua monggo peternak Dombos mengikuti. Karena hari ini sudah ada paguyuban peternak Dombos di Jawa Timur dan jadi nanti mungkin mulai ini sebenarnya sudah dari kontes sebelumnya, beberapa kontes sebelumnya pesertanya sudah tidak dari Wonosobo saja. Mas Mbak. Oh, Nggih. gitu. Kalau dulu masih dari lokal kita saja, Lokal, peternak iya. lokal. Hari ini sudah ada yang dari Jawa Timur. Nggih. Mengikuti Jadi kontes. teringat ini dulu Dok, kan dulu kan kontes Dombos belum ada ya, Nggih. belum ada. Terus kalau nggak salah ingat itu dulu dinas itu mencari peserta, di kelompok tani, Nggih. kelompok tani, Suruh ikut. suruh Dijemput. ikut, dijemput. Nah, Dijemput. suruh ikut, bahkan yang ikut kontes itu ada yang bukan Dombos karena memang belum Yes. ya, belum Nggih, belum nggih. familiar dan Nggih. lain sebagainya. Dulu mungkin seperti Ya, itu benar ya. betul. Belum lama Mbak. Mm-mm. Kontes Sinsu itu tahun berapa Mas? 2021. 2021, kontes di Sinsupak 2021 itu masih seperti itu. Mm-mm. Ada domba bertanduk masih masuk. Masih Itu. masuk. Ya, iya. domba warnanya hitam putih masih masuk. Nah, seperti itu. Jadi ya kita memang karena waktu itu supaya peternak itu semangat Mm-mm. bahwa ternaknya kan ya kita terima dulu. Tapi ya memang tidak masuk standarnya Dombos ya kita tidak menangkan seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillah berjalan waktu kita biasanya 1 tahun itu 2 kontes. Itu alhamdulillah ya semakin ke sini dari pemahaman teman-teman peternak tentang Dombos itu semakin paham, semakin bagus. Yang kedua juga kualitas ternaknya juga semakin bagus. Semakin bagus. Iya. Kalau dulu saya jadi juri itu harus ngambil 10 besar itu bingung, hanya dapat 8, 2 lagi yang mana. Nah, kalau sekarang itu cari 10 besar bingung, Bagus semua. bagus semua. Pembinaannya berhasil. Iya, Nggih, alhamdulillah. Pembinaannya Ya, berhasil. ya. Betul sekali. Iya. Pernah nggak ini kan tadi disebutkan sama Pak Wino kalau bulu bagian bawah itu kan berupa Rambut. rambut ya, Iya. berupa rambut. Pernah lihat kontestan Dombos kok bulu rambutnya di bawah dicukur apa gitu, boleh nggak ini kalau seperti itu? Nggih, kalau ada atau tidak ya ada Mbak. Mm-mm. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan juga, setiap orang itu kan pengen Ya. menang, betul nggih? Pengen menang dan pasti kalau supaya menang berarti dimasukkan ke kriteria gitu. Apa yang tidak masuk kriteria kemudian ada yang kemudian mencoba mensiasati supaya Iya. masuk kriteria kan seperti itu. Ya pintar-pintar kita saja Mbak, sebagai juri ya dilihat ini cukuran atau tidak. Rambut di kepala itu juga sama. Kadang-kadang sebagian kan masih ada rambut di jambulnya itu Iya. nggih. Karena kalau Dombos tidak ada, sebagian juga dipotong. Ada tetap ada peserta seperti itu ya memang karena saking pengen menang ya tidak masalah ya. Nanti artinya kita saja yang sebagai juri ya harus lebih jeli ya. Ini cukuran apa mboten dan sebagainya nggih. Oh, ini cukuran enggak? Kemarin saya potong ini. Nah, ini untuk Pak Bino kan dulu pernah memenangkan kontes ya. Ada tips untuk bisa menang nggak biar nanti pemirsa di rumah tahu tips agar Dombosnya kita itu menang. Iya, soalnya pernah juara 1. Iya, Pasti kan pernah juara 1. kiat-kiatnya ada Kayaknya, pasti. Gimana? Kalau tip nggak ada. Maksudnya kayak tip biar menang itu gimana ya paling-paling Ya ya. rajin olahraga atau gimana Nah. kan Dombosnya berotot. Perawatan aja Pak, perawatan sama doa Pak. Oh, doa. Oh, doa yang utama. Doa Pak jurinya nilai itu. Paling doa Pak paling. Kalau tip yang lain nggak ada ya Pak. Soalnya sekarang juga di Dombos banyak-banyak yang bagus Pak. Jadi memang persaingan sangat ketat. Nggak seperti dulu ya untuk persaingannya. Berarti kalau besok
dari Jawa Timur, dari Wonosobo sendiri ada. Dari luar Jawa mungkin belum sampai Kalau luar Jawa belum sampai, Mbak. belum sampai. Sebenarnya kalau dombosnya sendiri itu sudah banyak dibawa ke luar Jawa, Sumatera terutama, karena dari sisi perform pertumbuhan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Vino ini, memang dombos itu perform tumbuhnya bagus, kenaikan bobot badannya bagus. Yang kedua, secara tipikal fisik itu memang ya kalau menurut ya bahasa kita mungkin selera orang Indonesia gitu, Mbak. Kan selain besar karena dia tinggi. Iya. Ya ada beberapa breed domba itu kan sebenarnya dia gemuk, karkasnya bagus tapi pendek. Gitu, ya. Kita ada pasar kurban terutama yang dia tidak hanya butuh domba ini gemuk, bobotnya tinggi tapi juga tinggi, gagah gitu. Gagah, Nah, ya. dombos itu kita punya. Jadi memang hari ini bisa bilang, menurut saya bisa bilang basis breed yang banyak digunakan oleh peternak-peternak untuk crossbreeding dengan kalau hari ini kan karena banyak ternak-ternak domba impor ya, kan kemudian di crossbreeding atau dikawin silakan dengan ternak lokal kita. Nah, banyak betina-betinanya, basis betinanya itu sebenarnya dombos. Ya, karena yang tadi memang keunggulan bobot badannya, postur tubuhnya tuh lebih baik daripada yang lain gitu. Gede dhuwur gagah. Gagah gede dhuwur. Nek betina yo ayu, semok. Oh, Bangkok. Bangkok super, Mas. Nah, ini untuk apa Pak Adin sendiri selaku dokter hewan itu untuk kendala dari serangan penyakit di dombos itu gimana untuk mengatasi itu? Secara prinsip tidak ada penyakit khusus spesifik dari dombos, tidak ada. Ya penyakit umum yang juga menyerang ternak lain lah, ya sama lainnya. Jadi ya secara prinsip tidak ada masalah terkait dengan kesehatan ya selama pemeliharaannya bagus, kecukupan nutrisinya tercapai, kemudian pemeliharaan kesehatan dan pemeliharaan kebersihan dan sebagainya terjaga, ya insya Allah sebenarnya potensi penyakit itu rendah. Kalau Gitu. boleh tahu paling banyak itu di Wonosobo khususnya dombos itu penyakit apa, Pak? Umum saja sebenarnya Mas ya. Jadi sekali tidak ada penyakit spesifik ya, yang mungkin ada pneumonia, ya, ada diare, ya, penyakit-penyakit umum ternak saja. Tidak ada penyakit yang khusus, ya, semua juga menyerang ternak lain gitu. Berarti ya harus ini ya intinya jaga kebersihan Ya. kandang dan jaga kesehatan dari ternak itu sendiri. Dan orang gampang terserang penyakit Pak Wendy. Gitu. Kembali lagi olahraga berarti penting. Penting, Coba tadi. jalan-jalan. Iya. Nah ini untuk pasar sendiri gimana kan? Tadi kan bicaranya lebih ke dombos kontes gitu ya. Nah untuk yang tidak masuk ke kontes itu untuk pangsa pasarnya apakah susah apa sama aja kayak domba lokal gitu? Dari Ya, Pak untuk Wino? pasar untuk domba yang bukan kontes maksudnya ya kelas-kelas untuk yang kelas sayur itu kan tetap sama aja, tetap mudah, tergantung yang seperti apa. Kalau domba yang kelasnya bukan kontes kan biasanya untuk pengembangan untuk dikeroskan lagi ya dok, dikeroskan lagi untuk domba bangsa lain gitu. Nah ini pernah kayaknya kalau Pak Wendy pulang ke Temanggung itu ada warung sate dombos. Nah, Ya, berarti juga bisa masuk masuk ke situ. iya. Ya sate dombos. Nah ini beberapa 2 tahun mungkin ya, 2 tahun terakhir ini itu dari peternak-peternak yang bukan dombos ini, domba lokal itu harganya kayaknya kok anjlok banget turun. Kalau di dombos seperti itu enggak, Pak? Harganya turun drastis apa enggak? Kalau saya sebenarnya kalau ke pasarnya itu adalah ujungnya adalah daging, sebenarnya semua ternak itu akan harganya sama. Iya. Gitu nggih. Mau apapun breednya, sebenarnya kalau begitu bicara daging ya akan konversinya ke berapa yang daging dihasilkan. Ya. Nah, menjadi berbeda ketika misalnya kita pelihara dombos yang misalnya
prosentase karkasnya itu tinggi, maka harga kilonya akan lebih tinggi seperti itu dibanding dengan misalnya ternak lokal kita yang prosentase karkasnya kecil gitu. Jadi harga jualnya juga akan lebih rendah karena semuanya akan dikonversi kembali lagi ke apa namanya daging. Ya, misalnya kalau harga daging anggap misalnya 150.000 gitu ya, 150.000. Nah, kalau Dombos misalnya bisa menghasilkan 10 kilo, ternak lain hanya bisa 8 kilo, berarti Dombos pasti akan harganya akan lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau pasar sendiri sebenarnya terus terang saya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu pas gitu ya kalau kita membedakan antara kontes dengan non kontes seperti itu. Memang kondisinya berbeda, tapi karena prinsipnya gini Pak, semua ternak itu untuk saya gitu, artinya secara prinsip untuk pemenuhan pangan, Nah, kontes itu sebenarnya sesuatu yang kita buat untuk bisa meningkatkan mutu genetik. Dengan kontes itu mutu genetik akan naik. Kemudian yang hasilnya nanti juga akan digunakan untuk crossbreeding atau dikembangkan lagi untuk pangan gitu. Di Dombos itu kan kita tidak hanya bicara tentang ada standar Dombos yang luas ya, bentuk telinga, bentuk kepala, tadi bentuk ekornya, kemudian ada apa namanya bulu atau tidaknya di perut dan sebagainya. Saya dan teman-teman itu tidak fokus hanya di situ saja. Kita juga fokus ke perform, kenaikan bobot badan, ya perform fisik dan sebagainya. Makanya kalau di kami di kontes Dombos itu ada kelas bobot, Mbak. Jadi non-poel kita adu, siapa yang paling besar. Kemudian poel 2 pasang kita adu nih, siapa yang paling besar. Rampas kita adu, siapa yang paling besar. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita mau mendorong teman-teman itu tidak hanya lulus-lulusan, ayu-ayunan ganteng-ganteng, tapi nggak gede-gedean. Karena sekali lagi ujungnya juga ke pangan, ke produksi daging dan sebagainya. Nah, terkait dengan tadi juga harga, misalnya harga fakta hari ini harga kelas saya turun. Nah, kalau untuk peternak sebenarnya ya untuk saya ya sudah saatnya beralih ke ternak yang lebih produktif. Iya. Gitu. Kita sebagai peternak hari ini kan rumusnya produktivitas itu genetik disupport oleh faktor lingkungan atau eksternal seperti itu. Kita punya domba, ADG-nya hanya 80 gram misalnya ya, 50 gram 100 gram per hari gitu, pakannya sama. Ketika kita pada Dombos, kita dapat kenaikan bobot badan dua kali lipatnya dengan pakan yang hampir sama juga. Nah, itu yang kemudian harusnya kita sebagai peternak kreatif, ngopo hari kudu ngopo ngiwisi elek. Kalau kita bisa ngiwisi api lebih produktif, berarti ya tadi Mas Vino sampaikan untungnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya untuk peternak kita juga yang harus lebih mikir, nek regane murah, padha wae ngarite, padha nyesel, kesel kan nggak penting ya harusnya pelihara yang lebih bagus saja. Seperti itu. Iya betul, berarti kalau terkait genetik itu kan ibaratnya ya kalau orang awam itu kalau ada ayam kampung, ayam sama ayam pedaging, broiler itu kan lebih cepat yang broiler. Begitu juga domba lokal sama Dombos itu lebih cepat gede yang Dombos. Jadi kalau lebih cepat gede otomatis kan lebih cepat untuk dipasarkan, lebih cepat untuk duit. Makannya juga sama saja kan, porsinya sama. Iya betul. Ini untuk Pak Wino harapan ke depan terkait Dombos itu apa? Ya semoga untuk Dombos itu berkembang lebih baik dan juga se-Indonesia bisa booming. Bisa booming. Booming sekarang kan lagi booming di Wonosobo, area Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kemungkinan untuk harapan saya se-Indonesia Mbak, seperti PE. Nah,
Iya, baru di betul. Pulau Jawa Hanya kan. di Pulau Jawa. Karena kalau booming beliau enak jual bibitnya. Nah, karena dia sudah punya apa indukan yang bagus. Iya. Masuk. Kalau di akta itu dicantumkan pemiliknya. Pemiliknya, enggak? ya. Oh, pemiliknya. Pemiliknya bahkan kalau betina itu dikawinkan dengan pejantan yang bukan dari farm itu, si pemilik farm pejantannya juga ada tanda tangan Oh, iya. Terus yang mengeluarkan akte bukan dari paguyuban, Oh, paguyuban. dari paguyuban. Saya kira dari dinas loh. Dari Capil. Bukan, itu dari paguyuban. Paguyuban. Enggak maksudnya dinas pertanian. Bukan, Capil kan bukan. kita Capil. Nggih, Paguyuban. paguyuban. Nggih. Anggotanya banyak Pak, paguyuban. Berapa sekarang ya, Mas? 60. Sekitar 60-an lah. Iya. Wonosobo. Iya, Apa sudah gabung Wonosobo. sama yang Jawa Timur? Ada juga Jawa Timur. Jawa Paguyuban Timur itu Dombes Jawa sekitaran Timur. Jawa Timur saja 250 atau 270 gitu. Banyak Mbak Ulan. Iya. Oh, Kan sana se-Jawa Timur, Mas. Oh, 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 sini baru iya. Wonosobonya. Jadi Wonosobo belum Jawa Timur. Oh, iya. Kalau ada yang ingin masuk ke apa paguyuban itu apakah bisa langsung masuk atau ada syarat Ya tertentu? biasanya ya tetap pendaftaran, Dok. Nggih, standar. Dan punya Dombos. dombos. Enggak, Ya. harus Oh, punya enggak. bos. Oh, tidak boleh. Tidak harus. Enggak harus. Tidak harus. Akan namanya paguyuban apa, Pak? Paguyuban. Jadi peternak dan calon peternak gitu ya. Oh, wartawan. Berarti kita dulu kalau belum punya dombos, kita masuk ke Nggih. calon Iya. peternak. Jadi maksudnya. di paguyuban ini memang ya sebenarnya kita pengen ya misi utamanya dombes berkembang, Mas. Kenapa kita tidak menutup kemungkinan teman-teman yang baru ingin belajar untuk masuk paguyuban? Karena yang tadi supaya sebenarnya prinsipnya orang yang mau pengen berternak dombes itu begitu masuk ke paguyuban akan mendapatkan informasi yang lebih baik, gitu, ya, daripada dia belajar kemana-mana. Saya mungkin secara prinsip apa nggih, kadang-kadang bahasane Mas Yuna blondrok, nggih. Blondrok dalam artian dombes nyapi seperti apa, tidak semua orang mungkin paham. Paham. Nah, ketika di paguyuban kita rangkul bersama-sama, nah hal seperti itu akan punya pengetahuan lebih baik. Karena alhamdulillah di paguyuban itu banyak pemudanya, banyak anak muda, peternak muda, mereka bersemangat ya mengedukasi teman-temannya juga. Jadi alhamdulillah dinamis sekali gitu di paguyuban itu. Banyak peternak milenial. Banyak peternak milenial. Gitu. Dan tentunya mereka tidak pelit ilmu. Ah, iya. Nah, itu sih Yang penting. Soalnya banyak sih seperti saya sendiri. Yang angen-angennya pengen jadi peternak. Tapi kalau mau memantapkan biar bisa realisasi mungkin masuk ke Monggo, paguyuban, ya kan? nggih. Wah, Nggih. kapan juga gabung Mbak Ulan? Formulir mau saya kasih sekarang. Soalnya pernah ini saya kan iseng-iseng beli domba, Iya. terus dipelihara. Nah, yang melihara itu tahu iki apik anaknya. Terus Dijual. dijual buat kudune waduh wedhusku tadi soal kaya beda gitu. Nah, kalau ikut paguyuban kan sudah tahu iki anak bakalan bagus, berarti kan nanti tak jual ke depannya Iya. berarti kan harganya biar lebih bagus lagi, mungkin bisa seperti itu Pak Windy. Ben ora keblondrok, ben ora getun ning mburi. Betul. Iya, menarik sekali ya Pak Windy obrolan pada siang hari ini terkait dombos, juga domba-domba lokal. Jadi nanti untuk tanggal 27 7. jangan Juli. lupa nonton kontes dombos di Alun-alun. bawa anak-anak, cucu, apa lagi? Pacar. Ya, kalau masih muda milenial. Calon pacar. istri, Nah. calon suami untuk melihat kontes dombos biar bisa melihat dombos yang ganteng-ganteng, ayu-ayu dan berotot karena pada siang hari. Dan terima kasih atas kehadirannya. Adin, Pak Wino. Semoga untuk podcast kali ini bermanfaat untuk peternak dan Calon peternak. Terima kasih. Sekali lagi. Bye-bye. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Semua rintangan jadi cerita. Pegang tanganku, jangan menyerah.
Bersama kita bisa untuk terus melangkah. Semangat berjuang bersama.